Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Kemarin kita sudah mereview chapter 349, yang dimana pada chapter tersebut kita mengetahui suatu hal akan keunikan dari satu quirk lagi yang disembunyikan oleh One for All. Tapi masih ada pembahasan lebih detail yang akan kita genapkan di konten kali ini. So, tentunya bukan hanya itu saja yang akan kita bahas. Kita juga akan menyinggung beberapa poin seperti langkah radikal yang dilakukan oleh Toga di Pulau Okuto, kemudian live pertarungan terkini yang disinggung oleh Dabi, dan lain sebagainya yang akan kita ulas di konten kali ini. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Apa sebenarnya quirk dari pewaris kedua? Sejauh ini, quirk dari pewaris kedua belum diketahui apa kekuatan aslinya maupun bagaimana cara kerjanya. Meskipun begitu, sebelumnya sudah di-reveal tipis-tipis dengan menunjukkan beberapa panel yang memperlihatkan si pewaris kedua memiliki alat support di tangan layaknya alat untuk menembak. Ya, kiranya alat support tersebut sangat mirip dengan alat support milik Bakugo, sehingga timbul spekulasi bahwa quirk dari si pewaris kedua ini adalah quirk dengan kemampuan serangan jarak jauh dan juga diyakini sebagai tipe emitter. Karena jika memang diduga sebagai senjata jarak jauh, maka memerlukan pengumpulan energi yang memakan waktu untuk memaksimalkan penggunaan quirk saat menyerang. Tapi apa sih sebenarnya quirk dari si pewaris kedua ini? Kok bisa di chapter 349 si pewaris kedua sampai berani muncul di hadapan Deku untuk melarangnya menggunakan quirknya di saat yang menurutnya belum tepat? So, jawabannya tentu saja karena menurut si pewaris kedua, quirknya tersebut yang sudah bercampur dengan One for All kini memiliki keunikan dan kemampuan baru yang lebih unik, namun juga dibarengi dengan resiko. Resiko yang disebutkan oleh pewaris kedua di chapter 349 adalah quirknya konon sudah di luar kendali para pewaris, yang artinya quirk dari si pewaris kedua ini dapat dipastikan akan menjadi quirk terkuat yang akan mensupport Deku di perang antara hero versus villain yang saat ini terjadi. Nah, jika melihat konteks yang disampaikan oleh si pewaris kedua bahwa quirknya sudah jauh terlampaui setelah bercampur dengan One for All, maka ini akan menjawab pula mengapa sampai di chapter terakhir saat ini quirk pewaris kedua belum dimunculkan. Itu disebabkan karena pada dasarnya quirk pewaris kedua sangat beresiko, dan ditambah lagi semakin kuatnya quirk tersebut pada saat di tangan Deku, karena Deku adalah pewaris ke-9 yang tentunya quirk si pewaris kedua telah mengalami awakening setelah difermentasi selama ratusan tahun dalam inti One for All. Tapi entah apa sebenarnya quirk pewaris kedua ini kita belum tahu pasti. Jika kalian punya spekulasi tersendiri, silahkan tuangkan di kolom komentar. Langkah radikal Himiko Toga. Dipilihnya Pulau Okuto sebagai tempat eksekusi Himiko Toga dan villain lainnya sebenarnya sangat cerdas dan suatu pilihan yang tepat, mengingat Himiko Toga memiliki potensi ancaman yang sangat berbahaya dan ditambah lagi kekuatannya yang sudah awakening membuat dirinya dikategorikan sebagai villain kelas S yang bisa menjadi sumber kegagalan utama bagi para hero. Sekali lagi, Himiko Toga benar-benar tepat jika ditempatkan di Pulau Okuto yang terisolasi dengan jarak 200 km dari pantai Pasifik. Namun yang menjadi PR besar bagi para hero adalah ketidaktahuan mereka mengenai sampel darah Twice yang kini sudah berada di tangan Toga berkat Dabi yang sempat-sempatnya mengambil darah Twice sebelum meninggal di insiden perang Paranormal Liberation. Ya, ini menjadi suatu ancaman yang sangat krusial bagi pihak hero jika saja sampai di pertengahan perang mereka belum menyadari bahwa Toga memiliki sampel darah Twice yang mengandung quirk double. Lantas, mengapa dengan quirk double? Kenapa quirk double begitu horor hingga dianggap menjadi ancaman bagi keberhasilan para hero? So, tentunya jelas sekali bahwa quirk double adalah quirk yang benar-benar menjadi ancaman yang sangat darurat. Sehingga pada saat di insiden perang Paranormal Liberation, Hawks dengan tega membunuh Twice oleh sebab quirknya itu tadi, yakni double. Suatu quirk yang disinyalir dapat menghancurkan suatu negara karena quirk double mampu menciptakan kloningan orang lain dalam jumlah tak terbatas. Dan kloningan yang diciptakan bahkan mampu menggunakan quirk si pemilik asli. Misal nih, kloningan Twice berubah menjadi Shigaraki. Nah, kloningan tersebut nantinya akan berwujud Shigaraki, dan ditambah lagi kloningan tersebut juga bakal memiliki quirk decay yang sama dengan pemilik aslinya. Gila gak tuh quirk double? Ya, ini bisa dibilang bakal menjadi langkah yang radikal untuk dilakukan oleh Himiko Toga nantinya. Meskipun kita tahu bahwa Toga kini terisolasi di Lautan Pasifik, tapi bukan tidak mungkin keberhasilan Himiko Toga akan terwujud berkat memanfaatkan quirk double dari sampel darah Twice. So, pihak hero kini perlu berhati-hati dengan cewek bucin yang satu ini. Ironi Dabi versus Soto. Seperti kebiasaan Bang Hori, di mana seringkali menyelipkan ironi di antara kisah pertarungan hero versus villain. Dan kali ini kita disajikan lagi suatu ironi yang begitu nampak diperlihatkan di chapter 349, yakni Dabi versus Soto dan juga para sidekicknya. Mengapa saya mengatakan bahwa ini adalah momen yang begitu ironi? Ini disebabkan oleh banyak hal.
Pertama, Dabi dan Soto adalah anak sulung dan bungsu dari sang Endeavor. Yang kedua anak ini dalam tanda kutip dibikin oleh Endeavor hanya untuk menyaingi number one hero All Might. Kemudian ironi lain adalah tempat pertarungan mereka berada di distrik Kamino, tempat di mana All Might sang number one hero mengalahkan All For One yang kedua kali dan juga melepas jabatannya sebagai pahlawan nomor 1 Jepang, serta kemudian menyerahkan jabatan nomor 1 kepada Endeavor. Sementara Endeavor sendiri selama bertahun-tahun berusaha membuat anak-anaknya untuk menjadi sekuat All Might. Namun ironisnya, Endeavor malah menjadi pahlawan nomor 1 berkat pensiunnya sosok All Might. Ironis sekali bukan? Tapi bukan Bang Hori namanya kalau belum ironi, karena para sidekick Endeavor yang muncul membantu Soto di sini, yakni Kido, Onima, dan Barnin juga, sebenarnya cukup kasihan. Kasihannya karena kenapa? Karena mereka selama bertahun-tahun menjadi pahlawan untuk mengabdi kepada agensi Endeavor, yang tentunya mereka tahu betul bagaimana sepak terjang sang Big Boss di agensinya selama menjadi pahlawan. Namun di perang saat ini, mereka dihadapkan untuk melawan anak dari Endeavor sendiri, yang bahkan kekuatan apinya melebihi Quirk Hellflame milik Endeavor, yang dapat diartikan para sidekick Endeavor ini sedang menghadapi sosok bosnya sendiri dalam versi yang lebih jahat. Buset, mengerikan juga Bang Hori. Tapi tentunya kita berharap banyak terhadap aksi dari trio sidekick Endeavor ini. Mengingat ada Kido yang sudah berpengalaman bertarung menemani Endeavor, ada juga Barnin yang memiliki Quirk rambut api yang bisa membantu Soto dalam menghajar Dabi, dan ada Onima yang kekuatannya masih belum terungkap sampai saat video ini dirilis. Kita nantikan saja aksi trio sidekick ini. Apa yang sedang terjadi pada Toga, Spinner, dan Shigaraki? Di salah satu halaman panel, Dabi sempat menjelaskan mengenai ambisi teman-temannya untuk mengikuti perang ini. Dabi juga mencontohkan 3 orang temannya, yakni Toga, Spinner, dan Shigaraki, yang kemudian Bang Hori visualisasikan ke beberapa panel. Nah, di sini saya menyoroti 3 panel ini, bahwa 3 panel yang menunjukkan Toga, Spinner, dan Shigaraki adalah kondisi terkini yang terjadi di 3 tempat secara bersamaan. Nah, yang pertama adalah Himiko Toga. Di sini diperlihatkan bahwa Himiko Toga masih bertarung dengan pahlawan, yang entah siapa lawannya, tapi kemungkinan besar adalah Ochako dan juga Suyu. Sebab terakhir kali Toga berkonfrontasi adalah pada mereka berdua ini. Kemudian ada Spinner yang kini diperlihatkan sedang memegang senjata andalannya yang memiliki banyak pisau dan pedang dalam satu genggaman. Tak hanya itu, Spinner juga diperlihatkan kini lebih badas serta nampak kehilangan kesadaran, yang dicurigai bahwa Spinner kini telah ditambah kekuatannya dengan quirk baru. Ya, dugaan ini sangat masuk akal terjadi, sebab Spinner terakhir kali diperlihatkan bertugas untuk memimpin golongan mutan untuk memulai revolusi mutan atas nama All For One. So, pertanyaannya, di manakah Spinner selama ini? Besar kemungkinan bahwa Spinner berada di medan perkotaan, atau paling mendekati dugaan bahwa Spinner saat ini sedang menyerbu sekolah Shiketsu, tempat di mana basis pengungsian warga selain di UA ditempatkan. Selain itu juga di beberapa chapter akhir-akhir ini sempat menyinggung soal Shiketsu yang kekuatan pertahanannya setara dengan sekolah UA. Dan terakhir ada Shigaraki tentunya, yang sedang beraksi dengan memakai tangan-tangannya untuk menghadapi hero di UA. Adapun hero yang dihadapi di UA tentu saja adalah Best Jeans, Mirko, Bakugo, Sun Eater, Nejire, dan juga Jesot serta lain sebagainya. So, mungkin itu saja detail yang bisa kita ulas pada kesempatan kali ini. Dan besok kalau nggak ada halangan, kita akan memasuki chapter 350 yang sudah kita tunggu-tunggu. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggapa bila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time!